Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, nama saya Ikhwan Jelita, dan hari ini saya akan memaparkan hasil riset saya yang berjudul Analisis Manajemen Laba Sektor Makanan dan Minuman. Penelitian ini disusun untuk membedah fenomena pelaporan keuangan di Indonesia dengan merujuk pada data jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis tahun 2023. Secara garis besar, riset ini berfokus pada pengujian empiris terhadap tiga variabel utama, yaitu probabilitas, corporate social responsibility atau CSR, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba. Dengan mengamati 13 perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2020. Saya mengolah 39 data pengamatan. Intisari dari temuan saya menunjukkan bahwa dari ketiga faktor tersebut, hanya ukuran perusahaan yang memiliki dampak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi kebijakan manajemen laba. Dunia bisnis yang kompetitif saat ini seringkali menempatkan manajer pada posisi sulit, di mana mereka dituntut untuk selalu menyajikan kinerja keuangan yang terlihat prima bagi publik dan investor. Kondisi inilah yang memicu munculnya fenomena manajemen laba, yaitu tindakan sengaja untuk mengatur angka laba demi tujuan tertentu. Sebagai contoh nyata, kita pernah melihat kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang melakukan penggelembungan dana triliunan rupiah pada akun persediaan dan pendapatan, yang menjadi pengingat penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya pendorong di balik manipulasi laporan keuangan seperti itu. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan tiga hipotesis untuk diuji kebenarannya. Pertama, saya menguji apakah tingkat keuntungan atau profitabilitas memicu manajer untuk memanipulasi laba. Yang kedua, saya melihat apakah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat menjadi faktor penghambat atau justru pendorong praktik ini. Dan terakhir, saya menguji apakah besarnya ukuran perusahaan memiliki kaitan langsung dengan kecenderungan dilakukannya manajemen laba. Dalam melakukan analisis, saya menggunakan metode purposive sampling untuk menjaga kualitas sampel. Manajemen laba dalam riset ini diukur menggunakan discretionary accruals, sementara profitabilitas dihitung melalui return on asset atau ROA. Saya juga menggunakan indeks GR, GRI untuk mengukur CSR serta logaritma natural dari total aset untuk menentukan skala ukuran perusahaan. Data ini diambil langsung dari laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional kita. Baik, masuk ke dalam pembahasan dan hasil. Hasil pengujian statistik memberikan temuan yang menarik. Variabel profitabilitas dan CSR menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05, yang berarti keduanya tidak memiliki pengaruh nyata terhadap manajemen laba. Hal ini diduga karena investor tidak cenderung tidak investor cenderung tidak terlalu detail mengamati indikator tersebut dalam nilai signifikan dalam pengambilan keputusan etis. Namun, ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan 0,04 dengan arah negatif. Ini berarti semakin besar perusahaan, semakin rendah praktik manajemen labanya. Karena perusahaan besar cenderung lebih diawasi secara ketat oleh publik.
analis, dan memiliki sistem operasional yang jauh lebih kompleks dan transparan. Sebagai kesimpulan akhir, penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan adalah faktor tunggal yang paling efektif dalam menekan tindakan manajemen laba di sektor ini. Perusahaan dengan aset yang besar terbukti menyajikan informasi laba yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sementara itu, tingkat keuntungan dan aktivitas sosial perusahaan tidak terbukti menjadi faktor penentu utama dalam praktik manipulasi laporan keuangan. Jadi, hanya ukuran perusahaan yang efektif menekan manajemen laba di sektor makanan dan minuman Indonesia. Perusahaan besar cenderung menyajikan informasi laba yang lebih akurat, profitabilitasnya, dan aktivitas sosial tidak terbukti menjadi faktor pendorong atau penghambat. Sebagai penutup, ada saran bagi investor. eh Riset ini memberikan dua rekomendasi penting. Yang pertama itu bagi investor. Hmm, itu perhatikan ukuran perusahaan sebagai indikator kualitas laporan keuangan sebelum berinvestasi. Sangat disarankan untuk melihat ukuran perusahaan sebagai salah satu indikator kualitas dan kredibilitas laporan keuangan sebelum berinvestasi. Selanjutnya, sedangkan bagi peneliti selanjutnya, sangat penting untuk memperluas riset ini dengan variabel tambahan seperti tingkat utang atau leverage serta struktur kepemilikan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis tahun 2023. Kemudian berdasarkan jurnal yang saya buat di tugas UTS kemarin dengan judul yang sama, semuanya sudah saya simpan di Google Drive. Sekian, sebagai tambahan ada sedikit kata penutup. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa di balik angka-angka keuntungan, ukuran sebuah perusahaan menjadi indikator krusial dalam menjamin transparansi laporan keuangan. Ukuran perusahaan yang besar terbukti menjadi benteng alami terhadap praktik manajemen laba karena pengawasan publik yang lebih ketat. Semoga temuan ini membantu para investor untuk lebih jeli dan menjadi referensi bermanfaat bagi riset-riset selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.